Setelah kemarin gue eksperimen test ride langsung buat ngerasain feel-nya sepeda ini, lu bisa lihat videonya di sini. Gue nge-review sepedanya dari sudut pandang rasa kan. Nah sekarang gue akan ngebedah sepeda ini dari sudut pandang spek, geometri, dan teknologi dari Polygon Syncline. Dengan ini contoh kasusnya adalah Polygon Syncline C5. So, kalau lu pengen tahu speknya, geometrinya, dan teknologi dari sepeda ini, saatnya menyimak, men. Karena gua akan ngebedah sepeda ini dengan cara menebak. So, sebelum kita mulai, untuk lo yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan share dulu. Cepetan, gue tungguin nih. So, Polygon Syncline. Ini seperti tebakan di awal gua, which is pasti bener, gampang. Ini adalah sepeda hardtail dengan genre XC Trail dengan material carbon fiber. Nah, waktu itu kan gue udah sempet ngebahas itu dari pengalaman dan rasanya. Feel-nya gimana, body position gimana, maneuverability gimana, getarannya segimana, semua yang berdasarkan rasa yang gue alami di badan. Ya, ini videonya di atas ini. Nah, dari pengalaman kemarin itu ada beberapa yang gue rasain. Satu, dia tuh stiff, kaku. Jadi mantep banget buat di tanjakan. Bahkan gue sampai suka sama tanjakan tuh gara-gara sepeda ini. Bahkan ketika fork gue lupa gue lock pun, dia tetap berasa mantep dan hampir nggak ada bobbing. Yang kedua, pede dan stabil dan ngacir kalau di turunan. Turunan pakai sepeda X itu biasanya jadi kayak berasa nungging kan. Kemarin tuh sama sekali nggak berasa itu, berasa seperti trail bike. Gua pede di turunan, stabil, dan ngacir setengah mati. Yang ketiga adalah dia stabil di makadam atau jalanan rusak atau jalan berbatu. Pokoknya geradakan gitu dia stabil di kondisi berdiri. Tapi ketika duduk itu agak ampul-ampulan tuh. Tapi ketika berdiri itu rasanya udah mirip banget sama full sus. Ini yang buat gua ajaib. Dan yang terakhir adalah dia enteng buat jalan jauh. Dan enteng yang gue maksud adalah bukan enteng bobot, tapi gue jalan 15-20 kilo tuh kayak yang, loh kok segini aja? Kayak kurang ya? Nah, rasa itu gitu, enteng setelah dipakai jalan jauh. Nah, berhubung gue memulai tinjauan ini dari pengalaman langsung, nyobain sepedanya langsung. So, kesana-sananya gue akan mencoba membedah sepeda ini dengan metode yang spektakuler seperti gue sebut di depan, yaitu menebak. Dan sejauh ini gue udah punya 2 buah tebakan. Satu, material, dan yang kedua adalah geometri. Mari kita mulai. Material carbon fiber. Ini jarang banget dibahas, tapi Polygon itu dari dulu pakai teknologi carbon fibernya ACX Carbon. Carbon fiber yang sebenarnya sederhana aja, dia dibikin dari 2 tipe material carbon fiber yang berbeda satu sama lain. Kenapa harus 2? Ya supaya sakinah mawadah dan warohmah. Karena di spek sepeda selevel Syncline itu butuh 2 tipe carbon fiber yang bisa bikin frame itu menjadi kuat sekaligus kaku. Bisa aja 1 tipe, tapi itu tipe yang mahal. So, Polygon memutuskan untuk memakai 2 tipe serat karbon, yaitu yang pertama adalah serat high modulus yang M series, dan yang kedua adalah Toray T700. Toray Sanca atau Toray Cobra. Toray T700 itu adalah high tensile carbon fiber. Apa pula itu? Itu adalah tipe carbon fiber yang punya fleksibilitas terhadap tegangan, tekanan. Jadi dia tuh kalau jadi sebuah frame itu kan banyak hentakan dan tegangan dari angle lah dan dari momentum. Toray T700 itu sanggup untuk nge-handle semua hentakan, tegangan, dan
tekanan yang terjadi pada sebuah frame. Sementara high modulus M series-nya Polygon itu adalah carbon fiber yang terkenal sangat stiff, sangat kaku. Ini dibutuhin supaya si frame itu menjadi sangat rigid, dan ketika lu bikin manuver, lu gibek gitu ya si sepeda, itu nggak ada flexing, nggak ada yang bikin dia jadi bobbing atau boyot atau apa, dia responsif. Lu gibek, dia langsung nurut. Itu yang dibutuhin dari high modulus M series. Makin stiff sebuah sepeda, semakin responsif sepeda itu terhadap perintah ridernya. Jadi ini adalah kombinasi antara karbon yang sangat kuat menahan tegangan dan menahan hentakan, plus dia juga sangat kaku. Tegang dan kaku. Jos! Ini jadi kayak iklan obat kuat begini gua. Menghasilkan sepeda yang siap untuk menerima hentakan-hentakan keras, tegangan-tegangan kencang, sekaligus dia juga kaku, stiff, yang membuat ketika lu pedaling buat kebut, buat gitak-gitak, itu sangat responsif. Ini adalah teknologi sederhana, tapi membahana kalau tahu cara masaknya. Kayak pantun gua ngomong barusan. Next! Carbon fiber layup. Ini tebakan gua ya, jadi belum tentu bener ya. Tapi menurut gua, masakannya itu ada di cara nge-layup carbon fibernya. Lalu cara gua tahu bagaimana cara dia nge-layup carbon fibernya dari mana? Ini bodor sih. Gua ketok-ketok framenya. Jadi kalau gua ketok-ketok itu framenya, mulai dari head tube, terus top tube yang awal deket head tube, sama top tube yang persimpangan sama seat tube, seat stay, chain stay, sampai ke bagian BB, rumah BB itu gua denger suaranya padat. Jadi gua asumsikan dinding carbon fibernya tebal dan berstruktur pastinya. Sementara kalau gua ketuk di bagian tengahnya top tube dan di bagian down tube, yang gua denger itu suaranya kayak agak hollow, agak agak kopong, agak kosong gitu, ruang besar di dalam situ, agak tong-tong gitu. Di sini gua asumsikan dinding carbon fibernya itu justru tipis. Kalau ini benar, artinya stiffness itu dibangun di area ini, sementara fleksibilitas atau flexing dari sebuah frame itu dibangun di area ini. Ini kalau benar. Kalau enggak, ya mohon maaf, namanya juga nebak. Nah, berdasarkan ketok-ketokan gue kayak mau beli mobil second itu, gue jadi ngerasa, oh pantesan kalau di makadam gue duduk pada sadel, itu kan titik berat langsung berada di atas kan, di pantat. Itu area yang stiff, yang keras. Itu berasa ampul-ampulan. Itu berasa. Nah, pas gue berdiri, beda cerita. Ketika gue berdiri, titik berat langsung turun ke kaki. Tumpuan gue di kaki. Itu getarannya berasa tipis banget. Mirip banget sama getarannya full sus pada makadam. Menurut asumsi gue, ini karena di bagian down tube itu, dinding carbon fibernya tipis sehingga dia punya flexing. Ditambah, di bagian tengah top tube juga kopong kan tadi suaranya kan. Jadi ada flexing di situ juga. Nah, flexing ini yang membantu meredam getaran. Itu dugaan gua. Geometri. Oke. Masakan berikutnya menurut gua ada di geometri. Nah, gua mau ngebahas syncline dari size gua, size M, ya. Geometrinya syncline itu menurut gua adalah geometri yang modern dan cukup agresif untuk sekelas XC Trail. Kenapa gue bilang modern dan agresif? Signifikan banget di beberapa poin. Reach di 430. Ini geometri yang modern banget sih, kayak XC Trail ya, karena dia panjang gitu. Apa yang terjadi dengan reach yang cukup panjang? Sepeda jadi ban depannya jadi lebih maju ke depan.
Menurut gua ini yang bikin ketika nanjak enak. Dia lebih maju ke depan gitu. Jadi lu nggak gampang jengkang ke belakang. Ini juga yang bikin ketika turunan itu jadi lu bisa di posisi attack yang enak karena dia reach-nya cukup panjang di 430. Berikutnya adalah head angle yang 67. Men, head angle 67 itu untuk sepeda XC itu head angle yang slack banget, landai. XC bike itu biasanya head angle di 68, 69 gitu. Dia cukup tegak biasanya. Karena biasa dipakai buat tanjakan jadi dia menegak gitu. Ini 67 which is sangat slack. Jadi pede. Ketika ngadepin turunan itu siap banget gitu, pede banget. Dan dengan reach 430 dengan head angle 67 yang terjadi lu jadi ngacir, lu jadi ngebut. Turunan ya gaspol-gaspolan pede-pede aja. Berikutnya seat angle yang steep. Sangat tegak, dia di 75,3 derajat. Ini bikin sudut dari poros pinggul lu, ya, paha, sampai ke crank itu kecil. Semakin kecil sudut itu, semakin bikin pedaling jadi lebih ringan. Karena lu kalau mundur ke belakang, pedaling ke depan gitu kan, jadi lebih berat. Ini agak maju ke depan, lebih tegak, membuat pedaling jadi lebih sesuai sama biomekanik tubuh lu. Pedaling lebih ringan. Makanya gua kayak nagih untuk pedaling pakai sepeda ini. Berikutnya adalah rata-rata chainstay XC bike itu di 430 mili. Ini di 425 mili. Jadi dia chainstay-nya pendek. Apa yang terjadi dengan chainstay pendek? Ini bikin pedaling jadi lebih mudah karena tegangan rantai dari chainring menuju ke sprocket jadi makin pendek, jadi makin responsif untuk pedaling. Plus dia juga menjadi sangat gampang lah untuk digutak-gitak karena chainstay-nya pendek. Jadi secara logika dia menjadi lincah. Tapi yang aneh, wheelbase-nya itu panjang di 1134 mm. Ini cukup panjang buat sepeda XC. Agak aneh gitu semuanya dibikin, di mana ngakalinnya ya? Chainstay-nya padahal pendek loh, tapi kenapa wheelbase-nya jadi panjang? Apa gara-gara head angle sama si reach ya dipanjangin? Weird. Tapi apa yang terjadi dengan wheelbase panjang? Lu jadi lebih stabil ketika lu ngebut. Makanya sepeda ini ngacir. Yang terakhir, yang signifikan buat gua adalah tingginya BB, bottom bracket. BB height-nya itu di 308,5 mm. Jadi 30,8 cm dari tanah. Ini cukup rendah. Karena biasanya BB height itu di 312 atau 313 mm. Apa yang terjadi dengan BB height yang rendah? Menjadi sangat stabil karena titik berat pun ikutan turun ke bawah. Makin rendah, makin stabil. Nah, selain angka-angka geometri yang menurut gua modern dan agresif itu untuk sebuah XC bike, kalau lu perhatiin itu di bagian head tube itu sudah taper. Plus dengan bahan carbon fiber yang tebal. Sehingga di bagian cockpit itu menjadi sangat stiff. Seperti yang gue bilang di depan, sepeda menjadi responsif. Handlebar ketika lu belokin udah langsung ngikut aja sepeda, belok kiri gitu, nggak ada genyeng, apa tuh genyeng, nggak ada ngeboyot, nggak ada flexing di atas, sehingga sangat responsif untuk dikutak-kitak. Satu lagi peranan kunci dari frame-nya Syncline. Jadi platform frame-nya si Syncline ini sudah boost, depan 110, belakang 148. Lebih lebar semua. Wheelbase-nya panjang, sepedanya pun lebar. Apa yang terjadi? Sangat stabil. Makanya gue bingung, ini kok di Macadam kok stabil banget gitu, nggak melengos-lengos gitu. Bahkan gue lepas tangan lama, itu jarang terjadi gitu. Bisa lepas tangan lama akrobat kayak sirkus tuh jarang terjadi. Di sepeda ini bisa terjadi. Stabil gila. Ini gue biasa aja ini. Gue nggak mencoba menyeimbangkan sesuatu, enggak. Gila. Nah, dari semua indikator yang ada di geometri sepeda ini, gue bisa ambil kesimpulan
wheelbase panjang, head tube-nya slack, lalu BB-nya rendah. Ini adalah LSL, long, slack, and low. Ini adalah ciri khas dari geometri modern. Jadi modern untuk XC bike. Dan resep geometri ini yang menurut gua jadi kunci jawaban kenapa sepeda ini rasanya lebih seperti trail bike daripada XC bike. Meskipun secara kemampuan, nanjak, jalan jauh dan sebagainya sangat XC. Tapi rasa yang gua dapetin itu sangat trail bike. Jadi nggak cuma bahannya doang, tapi gimana cara masaknya. Mau diulang nih, gua pantun di depan tadi. Let's talk about design. Secara desain, jujur gue suka banget sama desainnya, gue suka sama shape-nya. Karena rananya besar. Rana itu adalah ruang kosong yang memperjelas bentuk sebuah sepeda. Kalau lu perhatiin itu front triangle sama rear triangle itu segitiganya tegas gitu. Depan tuh segitiga banget, belakang segitiga banget. Dan kalau kedua segitiga ini disatuin, bentuknya tetap segitiga. Nggak jadi segi empat atau jajaran genjang seperti XC bike pada umumnya. Dan bentuk segitiga atau triangle ini adalah yang menciptakan rasa agresif itu. Sekilas kayak sepeda dirt jumper dia. Nakal gitu, terus kayak siap untuk meceleng-meceleng gitu kalau kata orang Sunda. Nah, si cup bagian bawah nih lucu sih, cakep gue ngelihatnya karena dia dibikin membesar, nggak lurus gitu aja ya. Dia dibikin membesar untuk ngebalance daun cup yang sangat besar dan kokoh. Dan ini jadi terlihat cakep karena atas tuh tipis, terus bawahnya tuh gede. Itu looknya kayak trail bike modern banget. Lalu kalau perhatiin shape perbatangnya gitu ya, penampang bentuk perbatangnya, itu trapesium gitu kayak logo Superman. Ya poligonal gitulah, makanya namanya poligon. Dan itu membuat kesan stiff, membuat kesan masif dan kokoh gitu. Cakep. Jadi meskipun dia tipis tapi tetap dikasih lihat bahwa ini tuh punya massa, masif dan kokoh, nggak berasa ringkih. Satu yang unik dari Syncline adalah dia mengusung konsep wheel fit size. Apa ini? Jadi mulai dari size M ke atas, Syncline itu siap untuk terima ban 275 maupun ban 29. Jadi demi ergonomi riding yang benar, kesetaraan antara besarnya wheel size dengan tinggi rider dan dengan size si sepeda itu masih tetap dibutuhin. Ini sebenarnya paradigma lama, tapi untuk XC masih berlaku. Jadi 29 itu bukanlah sebuah upgrade dari 275. 29 itu adalah ukuran ban yang memang untuk mengakomodir orang-orang tinggi. Dari M ke atas deh, udah bisa pakai ban 29. Tapi ini suatu waktu bisa berubah dengan semakin canggihnya orang ngedesain geometri, tentunya paradigma ini akan bergeser juga. Keuntungan lu pakai wheel fit size konsep ini apa? Lu bisa dengan mudah gonta-ganti wheelset kalau pengen nyultan dikit. Tapi ya itu, gue malah kepikiran jadi ini sepeda dijadiin mulet, XC bike mulet, depan 29, belakang 275. Warna. Khusus di C5 gue harus angkat jempol untuk warnanya karena berani banget gitu pakai warna crimson red atau apa ya, pokoknya bukan merah Marlboro atau merah Ferrari, dia merahnya lebih ke orange gitu. Dan gue ngelihatnya untuk season ini Polygon itu pakai tema two tone terus, lalu ditutup dengan grafik yang sangat pop, man. Itu jadi kayak ulasan cat gitu ya, asal cepat gitu doang, abstrak yang menurut gue sangat pop. Dan kalau lu perhatiin, lu pegang, lu sentuh, itu teksturnya berasa di tangan gitu. Jadi gue nggak ngerti gimana bikinnya, masa di cat semprot bisa begitu, gue nggak ngerti deh. Kayak di beneran hasil kuas aja gitu, diginiin tuh gerdekan hasil kuas, keren sih. Dan justru dari pemilihan warna dan motif abstrak ini, jadi ada kesan ini sepeda sangat personal untuk pemiliknya, eksklusif, fashionable banget, sangat pop gitu.
kayaknya disesuaikan sama marketnya buat milenial sama silenial nih kayaknya. Bukan market ubanial kayak gua gini. Ubanial penuh denial. Secara ofisial ada 3 tipe Syncline C-Series, yaitu C2, C3, sama C5. Lalu bagaimana dengan C4? C4 mah bahan peledak. Perbedaan dari tiap tipe lebih banyak di spek dan komponen tipe masing-masing. Silakan simak sendiri. Personal opinion. First, let's talk about price. Untuk Syncline C5 yang high-end, itu dibanderol di harga 21 jutaan. Ini lu udah dapet Fox Rhythm, pakai group setnya Shimano SLX, dan ban WTB Trail Boss. Sementara untuk C3, itu dipatok di harga 16,5 jutaan dengan RockShox Recon untuk forknya, group setnya Deore, ban juga sama WTB. Sementara untuk yang C2 itu dipatok di harga 13 jutaan, 13,35 sekian lah. Itu udah dapet SR Santur XCR dan group setnya Deore juga dengan ban yang sama WTB. Menurut gue ini price point yang cukup seksi. Harga yang sangat kompetitif dibanding dengan XC bike setara lainnya. So, mengulas dari depan, penentuan material dan cara layupnya yang cakep, lalu penentuan geometri yang tepat untuk peruntukan sepeda ini, itu bisa menghasilkan sepeda yang enteng dipakai goes jarak jauh, mantap di tanjakan, bikin lu confident di berbagai medan, bikin gua ready untuk kemana aja pakai sepeda ini. Siap deh, ayo. Mau dipakai di aspal, dipakai di jalan geradakan, gua ready aja. Kalaupun dipakai di jalan di off-road yang licin, ya gue tinggal ganti ban, itu aja paling. Tapi geometri yang LSL tadi, long, slack, and low, ini buat gua yang mahal. Ngedesain geometri modern dan agresif ini untuk sebuah XC bike buat gua extra effort. Ini yang value-nya gede menurut gua. Cuma kalau boleh kritisi, gua ada 2 poin. Yang pertama adalah gini. Sepeda ini kan bikin percaya diri banget, stabil banget, dan ngacir banget terutama di turunan. Plus terrain Indonesia yang suka ada tanjakan tiba-tiba. Nah, gue ngelihat kebutuhan dropper post sangat tinggi di sepeda ini. Kalau misalnya gue request dropper post, mungkin berlebihan nggak? Apakah dia akan naikin price point? Mungkin aja. Tapi paling enggak nih, minimal banget. Tolong siapin lobang buat dropper post dong. Karena yang sekarang lobangnya cuma buat FD. Gue ngelihatnya dropper post dibutuhin nih. Kan sepeda agresif. Kedepannya gue berharap sih ada minimal banget lobang buat kabel dropper post. Itu satu. Yang kedua, gue butuh sebuah device untuk reminder lock fork. Enggak sih. Gue butuh remote fork. Gue kemarin agak struggling ketika ngedadak nanjak. Gue udah keburu masuk ke dalam tanjakan, sementara gue belum sempet ngunci fork. Nah, ini gue ngelihatnya kayaknya butuh remote fork. Kalau bisa ditambahin akan oke. Personally, gue ngelihat ini XC bike yang kayak mau melepaskan diri dari paradigma XC bike yang terkesan kuno. Dia sangat modern, dia versatile untuk dipakai di mana aja, kapan aja, di kondisi apapun. Selalu selaras. Syncline
jalur yang selaras. Kalau lihat data dari geometri, dari material, dan dari rasa, gue jadi jauh lebih percaya diri untuk bawa sepeda ini ugal-ugalan, jadi bisa dipakai kebut-kebutan. Gue nggak ngelihat nih sepeda hanya personal bike doang buat latihan, tapi juga nggak tahu berlebihan apa enggak, tapi menurut gue ini sepeda ready for podium. So, kesimpulan dari tinjauan desain gue kali ini adalah sepeda itu nggak melulu tentang teknologi canggih dengan gimmick yang canggih, bahan dari luar angkasa lah, atau teknologi robotik apa. No. Sekali lagi Polygon membuktikan bahwa cara masak atau cara mendesain sepeda yang proper itu masih unggul. Bikin sepeda yang nggak cuma cakep secara look, tapi secara fungsi bisa langsung dirasakan. Jadi bukan cuma fungsi yang dijelaskan, baru orang, wah begitu toh. No, ini fungsi yang gua rasain dulu dan langsung kerasa di gua. Baru pas gua cari tahu, oh pantes kerasa karena begini. Fungsi yang berasa. Gua pribadi sih jadi bingung ya nih sepeda mau dibawa kemana. Karena kalau bicara fungsi, ya dia siap untuk dibawa adventure kemanapun. Tapi kalau mikir secara look, ini sayang kalau dipakai adventure. Mendingan gue pakai flexing ke teman-teman. Gue pamerin ke teman-teman. Hey, lihatlah sepedaku, sepeda milenial. Cemburulah kalian melihat sepedaku. Ini sepeda layak banget untuk bikin orang lain insecure, man. So, gimana hasil tebakan gue? Apakah tepat pada sasaran atau justru melengos dari sasaran? Silakan tulis di komen dan mari kita diskusi. Diskusinya yang sehat, jangan yang nyinyir. Bahas objektif sepeda ini aja. Oke baby, kira-kira sekian tinjauan desain MTB gua kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, dan jangan lupa ini. Oke? I'll see you next episode. Rock and roll!